Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat kan? Mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah untuk kita semua dan bermanfaat sampai di akhirat nanti. Baik anak-anak yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, yang solih-solihah. Hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak. Kemarin kita sudah mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak pertemuan pada pertama ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini dulu kelas 4 anak-anak juga sudah pernah mempelajari. Kita perdalam saja dan atau kita mengingat lagi supaya nanti kita bisa mempraktekkan, bisa kita amalkan dengan baik dan benar dan dengan istiqomah. Nah, untuk pelajaran akidah akhlak, materi yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dari kalimat thayyibah hauqalah ini. Yang pertama adalah mengenai kalimat thayyibah hauqalah itu sendiri. Kita harus mengenal bagaimana sih bacaan kalimat thayyibah hauqalah itu, apa kalimat thayyibah hauqalah itu, terus artinya bagaimana, terus apa yang bisa kita yang bisa kita gunakan, yang bisa kita amalkan di hari-hari setiap hari kita itu pada waktu-waktu apa saja. Terus ketika kita mengamalkan kalimat thayyibah hauqalah ini, itu hikmahnya apa? Nah, itu nanti 4 hal itulah yang akan kita pelajari. Sebelum kita mempelajari itu, lebih enaknya kita mengingat-ingat dulu lah. Dulu sebelum ada pandemi COVID-19 ini, anak-anak belajar di madrasah, tentunya tiap pagi berangkat, terus siang pulang ke rumah lagi. Nah, ketika pagi-pagi anak-anak ini berangkat dari rumah, pastinya Bapak yakin pasti semua anak-anak yang solih-solihah ini salim pada orang tua atau yang ada di rumah, salim berpamitan dan ketika mau berangkat keluar dari rumah pasti berdoa. Masih ingat kan bagaimana doanya? Ya, saya yakin Bapak yakin anak-anak semua pasti masih ingat dan masih selalu diucapkan. Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang sudah ingat? Semoga bisa diamalkan setiap saat. Kemanapun anak-anak pergi bisa berdoa terlebih dahulu. Atau juga bisa dengan yang lain, misalkan Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha atau doa-doa yang lain. Silakan. Tapi kita akan pelajari kalimat hauqalah, maka dari itu Bapak contohkan dengan doa yang Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena manusia itu dikaruniai dengan akal. Dengan akal kita bisa membedakan baik dan buruk, kita bisa membedakan benar dan salah. Maka dari itu kita harus belajar akidah akhlak. Nah, sebagai siswa madrasah tentunya ini menjadi penting karena ini bisa membedakan
kalian siswa madrasah yang sholihah dengan anak-anak yang mohon maaf yang itu yang di jalan-jalan di lampu trafik di perempatan itu, yang dia entah itu kasihan kalau Bapak melihat itu. Semoga mereka itu segera bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata yang baik. Nah, ini sejalur dengan materi kita, yaitu kalimat thayyibah. Ini mengajarkan kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Kalau memang kita tidak bisa mengatakan berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam saja daripada kita berkata kurang baik, nanti malah menyakiti orang lain, menjadikan nanti kembali kejelekannya kita akan kembali pada kita. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Nah, materi kita kali ini adalah kalimat thayyibah hauqalah. Nah, kalimat thayyibah sendiri itu berarti kalimat yang baik atau perkataan-perkataan yang baik. Nah, untuk kalimat thayyibah hauqalah itu bacaannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Kalau kita melihat atau memahami dari arti kalimat thayyibah hauqalah itu sendiri, ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebenarnya kita sebagai umat manusia tidaklah bisa apa-apa. Kita itu tidak punya apa-apa. Semuanya itu adalah titipan dari Allah. Tangan yang kita punyai, kaki, hidung, mulut, mata, telinga, dan semuanya adalah milik Allah. Kita itu hanya diberi nikmat, dititipi supaya kita itu bisa diminta untuk beribadah kepada Allah dengan dengan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Maka dari itu, hendaklah kita itu wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tanpa nikmat itu, kita di dunia ini tidak bisa apa-apa. Kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa menulis, kita bisa berangkat sekolah dengan keadaan yang sehat. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Tanpa pemberian dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Misalkan saja lah, kita baru batuk pilek untuk saat ini, itu kita sudah sangat takut. Nah, kalau semacam itu adalah sedikit nikmat yang sudah dicabut dari diri kita. Maka dari itu, nikmat sehat ini itu harus kita syukuri. Nah, sebagai wujud mensyukuri nikmat sehat itu apa? Saat ini tuh yang paling mudah, kalau keluar rumah itu tetap pakai masker, kita sering-sering cuci tangan untuk menghindari wabah yang saat ini sedang ada saat ini. Itu adalah salah satu mensyukuri nikmat Allah. Dan kita selalu meminta pertolongan dari Allah untuk tetap sehat, untuk tetap selamat, supaya kita bisa beribadah, kita bisa belajar semua dunia dan ibadah, supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Lantas, kapan kalimat thayyibah hauqalah ini sebaiknya kita ucapkan? Dan apa saja hikmah yang akan kita dapatkan, atau hikmah dari mengucapkan atau sering-sering melafalkan kalimat thayyibah hauqalah itu? Nah, untuk membahas tentang hal itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan pembelajaran jarak jauh ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.